Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Silvia Fianti Musbata Marahman dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 1831452010043. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai sediaan tetes mata. Sediaan tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Adapun syarat pada pembuatan tetes mata yaitu harus steril, harus jernih, kemudian tonisitasnya harus sebanding dengan NaCl 0,9%. Kemudian pH sediaan harus sesuai dengan pH air mata yaitu 7,4. Kemudian tidak iritan terhadap mata, bebas partikel asing, dan harus isotonik dan isohidris. Formula sediaan ini terdiri atas dua, yaitu zat aktif dan zat tambahan, di mana biasanya zat aktifnya menggunakan pilokarpin, atropin sulfat, dan timolol. Kemudian zat tambahannya itu terdiri dari yang pertama ada pengawet. Pengawet harus bersifat bakteriostatik dan fungistatik. Kemudian non-iritan terhadap mata dan juga compatible terhadap zat aktif dan zat tambahan lainnya. Kemudian yang kedua pengisotonis, ketiga antioksidan, keempat peningkat viskositas, dan keenam ada pendapar, dan ketujuh ada surfaktan. Baik, adapun anatomi mata, di mana bola mata ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada sklera. Sklera ini membentuk kandungan konjungtiva. Kemudian yang kedua ada koroida, dan yang ketiga ada retina. Selanjutnya ada segmen anterior pada mata. Segmen anterior pada mata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kamera anterior dan yang kedua ada kamera posterior. Adapun faktor yang mempengaruhi penetrasi obat dari sediaan obat, di mana faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor fisiologis dan yang kedua ada faktor fisika kimia, di mana faktor fisiologis ini meliputi kondisi kornea dan konjungtiva. Kemudian faktor fisika kimia ini meliputi yang pertama itu ada tonisitas, yang kedua ada peranan pH, yang ketiga ada peranan konsentrasi bahan aktif, yang keempat ada kekentalan, dan yang kelima ada surfaktan. Diketahui bahwa setiap sediaan itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, adapun kekurangan dan kelebihan dari sediaan tetes mata ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu secara umum larutan berair lebih stabil daripada salep. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu penglihatan saat digunakan. Adapun kekurangannya, waktu relatif singkat antara obat dan permukaan yang terabsorpsi. Kemudian bioavailabilitasnya diakui buruk saat digunakan secara topikal. Kemudian saya akan membahas salah satu kelainan atau penyakit pada mata yang akan saya bahas, yaitu penyakit atau kelainan glaukoma. Di mana glaukoma adalah penyakit atau kelainan pada mata yang dicirikan dengan rusaknya saraf optik pada mata karena adanya peningkatan tekanan di bola mata. Glaukoma terbagi menjadi dua, yaitu glaukoma sudut tertutup dan glaukoma sudut terbuka. Glaukoma sudut terbuka adalah penyakit yang bersifat progresif. Kemudian glaukoma sudut tertutup
terjadi secara cepat. Glaukoma dapat diobati dengan cara minum obat ataupun tetes mata untuk meringankan atau mengurangi tekanan osmotik di dalam bola mata. Namun dapat juga dilakukan tindakan lain, yaitu operasi, baik operasi laser maupun operasi konvensional. Adapun penggolongan sediaan tetes mata. Yang pertama itu obat tetes mata golongan antiseptik, di mana golongan antiseptik ini digunakan pada gangguan infeksi karena mikroba. Kemudian yang kedua ada obat golongan mata kortikosteroid, di mana pada golongan kortikosteroid ini digunakan pada gangguan mata merah, kemudian glaukoma steroid dan juga katarak steroid. Kemudian yang ketiga obat golongan midriatik atau pelebaran pupil mata, biasanya digunakan pada pemeriksaan mata. Kemudian ada obat golongan miotik, di mana memperkecil pupil mata atau konstriksi. Kemudian evaluasi sediaan, di mana meliputi sterilisasi, di mana sterilisasi ini sesuai dengan yang tertera pada Farmakope edisi 4. Kemudian kejernihan, di mana kita harus memastikan bahwa tidak adanya partikel asing yang terdapat dalam sediaan. Nah, untuk menentukan kejernihan ini dapat dilakukan dengan alat khusus. Kemudian ketiga ada volume, dan keempat ada kestabilan zat aktif. Kita ketahui bersama bahwa segala obat-obatan itu pasti memiliki efek samping. Begitupun dengan sediaan tetes mata ini. Sediaan tetes mata ini efek sampingnya berupa mata merah, penglihatan kabur, dan iritasi. Kadang muncul pertanyaan bahwa kenapa obat mata harus steril. Iya, kita ketahui sendiri bahwa definisi steril itu adalah ketidakadanya kehadiran mikroorganisme pada sediaan. Nah, pada sediaan mata tidak boleh adanya mikrobial yang terkontaminasi oleh sediaan karena dapat merusak mata. Maka dari itulah kenapa obat tetes mata harus steril. Diketahui bahwa setiap sediaan itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, adapun kekurangan dan kelebihan dari sediaan tetes mata ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu secara umum larutan berair lebih stabil daripada salep. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu penglihatan saat digunakan. Adapun kekurangannya, waktu relatif singkat antara obat dan permukaan yang terabsorpsi. Kemudian bioavailabilitasnya diakui buruk saat digunakan secara topikal. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.